Jamal. Yeay. Oh Jamal. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Cirebon dan Bandung. Masya Allah, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Islami Tunda. Dan juga jamaah Islami Tunda yang di rumah yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung, kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini apa sih? Temanya adalah bisa jadi penjual es lebih mulia dari kita. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi video bersambungnya lagi nih. Nah sekarang kita lihat ada komentar dari Bapak Presiden. Ini lebih tepatnya sambutan ya. Untuk menghormati para pedagang kaki lima. Ini dia tayangannya. Ya ini Masya Allah luar biasa ya. Ternyata memang kita harus menghormati. Ternyata Nabi aja gak mencium tangan pejabat atau siapapun. Tapi Nabi mencium tangan orang pemecah batu. Ini begitu mulianya orang yang bekerja keras ya. Ini luar biasa. Dan kita lihat lagi nih. Ada lagi video sambungan yang part 4. WD. Ada video permintaan maaf. Seperti apa tayangannya? Ini dia. Ya ini Masya Allah luar biasa ya. Jadi buat kita semuanya kita harus belajar dari pengalaman orang lain. Kadang kita nggak perlu harus mengalami kenyataan pahit ya. Tapi belajar dari orang lain bisa menjadi pelajaran yang luar biasa juga buat kita semuanya. Nah buat jamaah semuanya ya kalau bisa kita ini semua saling menghormati satu sama lain. Jangan merendahkan orang lain. Kalau ada yang sudah atau mungkin ada orang yang sudah menyadari kesalahannya. Tapi karena dia sudah merendahkan orang lain. Nah sekarang apakah yang harus dia lakukan nih? Apakah minta maaf aja sudah cukup untuk menghapus dosa? Atau mungkin ada hal lain yang harus dilakukan? Kita minta jawabannya dari guru kita Ustadz Syam. Mohon izin Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Sampai guru Ustadz Maulana Habib Utsman Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199 dan 200. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Allah. Kalau ditanyakan yang mana lebih susah Bu, minta maaf atau memaafkan? Subhanallah, maafkan. Maka ayat ini mengajarkan kita untuk ambillah maaf. Ambillah maaf itu bisa jadi legowolah engkau minta maaf atau legowolah engkau memaafkan. Karena dua hal ini adalah akhlak mulia di dalam Islam. Maka orang yang berani minta maaf itu adalah sesuatu yang memang salah satu ikhtiarnya supaya selamat di akhirat. 1000 dosa kepada Allah kita bawa kepada Allah, Allah Maha Pengampun. Tapi bukan berarti kita meremehkan dosa. Tapi Allah Maha Pengampun. Masih lebih sulit satu dosa kepada manusia yang kita tidak minta maaf sebelum kita wafat. Subhanallah. Sehingga ada seorang ulama, ini ulama Indonesia, yang terkenal kisah dalam rangka minta maafnya. Itu di ban mobilnya ada tulisan inflate heart. Lalu dia ketemu sama tukang bengkel, subhanallah. Ketika ketemu sama tukang bengkel, dia nanya sama tukang bengkel, apa artinya ini inflate heart? Kata tukang bengkelnya, harus dipompa kenceng-kenceng kiai, harus kenceng ini bannya. Kata kiai ini, karena kebetulan kiai jago bahasa Inggris, kata dia. Tidak, ini maksudnya didesain ban ini keras, jadi aman dia bagaimanapun keadaannya. Pulanglah ke rumahnya Pak Kiai ini, jauh jaraknya daripada bengkel tersebut. Karena kebetulan dia mampir saja situ. Tengah malam ada yang ketok rumahnya tukang bengkel ini. Pas dibuka, subhanallah yang datang Pak Kiai tadi. Dia bilang, saya minta maaf, siapa tahu besok kita tidak ketemu lagi. Saya minta maaf, siapa tahu saya yang salah. Karena saya kebetulan bukan orang Inggris juga. Karena siapa tahu saya yang salah artinya engkau yang benar, maka saya minta maaf. Lihat bagaimana seorang ulama minta maaf. Kemudian yang kedua, kita ingat kisah Abu Dzar Al-Ghifari dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu warḍahuma. Beliau berdua pernah berselisih karena mereka bestie nih. Abu Dzar sama Bilal itu bestie sekali. Tiba-tiba Abu Dzar Al-Ghifari bilang sama Bilal, "Uskut anta ya ibna sauda." Mohon maaf, dia bilang, diam aja kamu, mohon maaf. Orang hitam, dia bilang begitu. Uskut anta. Tiba-tiba Bilal sakit hati padahal udah bestie. Ini nih pentingnya menjaga lisan karena
Karena kalau bercanda kadang-kala kita pikir orang udah bestian, udah biasa. Ternyata bila waktu itu sakit hati. Akhirnya Rasul mengusir Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Lalu Abu Dzar Al-Ghifari berbaring di tanah. Terdengar sama penduduk Madinah. Kenapa ada orang baring-baring di tanah ini? Terus teriak-teriak. Bilal injak kepalaku Bilal. Bilal injak kepalaku. Kau lebih mulia. Bilal injak kepalaku. Lalu ketika sudah berteriak Bilal mengatakan saya sudah maafkan engkau. Karena mudah-mudahan ini sakit hatiku menjadi pahala bagiku nanti di akhirat. Masya Artinya Allah. memang harus usaha maksimal dulu. Merendahkan diri di hadapan orang yang kita pernah salah. Kalau kita merendahkan derajatnya, kita datang minta maaf dengan merendahkan diri kita di Iya. hadapannya. Minimal setahun sekali lebaran ya, jangan sampai nggak datang. Jangan sampai Kalau umurnya masih Iya, panjang. minimal. betul, Ustaz, jangan kalau umur sampai panjang. gayanya minta maaf tapi ternyata masih meninggi di hadapan orang. Bener, Ya, makasih banyak siap. Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Minta maaf Ustadz Maulana ya kalau saya ada salah. Oh banyak. Dia suka begitu tuh. Iya kan? Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Waktunya kita memberikan kesempatan kepada Ustadz Maulana untuk bertanya sama jamaah. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Yang nah, mana? saya mau pilih mana Ini mic-nya mic-nya, dong? ini mic-nya. Nah, Ibu, maaf yang di pojok. ya. Silakan Ibu berdiri. Itu ibu sakit hati loh, minta maaf Enggak, ya. minta maaf ya Bu. Kena 2-0 2-0. Ayo Satu silakan sama. Ibu. Silakan Ibu menghadap ke kamera. Iya. Kalau Ibu menghadap ke rahmatullah. Jangan ya Allah. Perkenalkan dirinya Ibu. Bu ayo, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Ibu? Nama saya Elis Nurhayati dari Majelis Taklim Anisa Taman Kopo Indah Bandung. Tepuk tangan dong buat Ibu Nur Hayati, Ibu Elis ya. Saya mau tanya, Ibu punya anak Punya dong Ustaz? berapa? 3. Tiga. Alhamdulillah. Bu, kalau anaknya Ibu Dina, apa yang Ibu lakukan? Ya marah lah Ustadz. Terus? Ya sama saya disayang sama orang lain diejek. Ya, Ibu enggak kalah itu dulu. Enggak, Ibu nggak balas ngejek orang yang ngejek. Ibu enggak kalah itu dulu. Apaan sih itu ngomong apa? Ibu enggak klarifikasi dulu. Klarifikasi. Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa? Sudah emosi dia. Karena kan anak kalau dimarahin kan sakit hati pasti Kalau kita. anak kita dihina, anak ibu diejek, harusnya ibu jangan balas. Terus enak aja. Traktir terus? orang itu. Oh ya Allah, gimana? Boleh, Ibu Elis Ustaz. makasih ya. Sama-sama. Tepuk tangan buat Ibu Elis. Mari Bu. Selalu saya ingat kisahnya di Siti Soleha. Siti Soleha itu pernah diejek oleh orang-orang di pasar, satu pasar ejek beliau. Siti Soleha jatuh cinta sama Nabi Yusuf, anak angkatnya sendiri. Anak angkatnya dia jatuh cinta sama anak angkatnya. Tahu nggak apa yang dilakukan Siti Soleha? Dia undang semua datang makan. Dia datang makan semua. Siti Soleha itu undang semua makan. Hah? Mulut-mulut saya Soleha. Soleha. Iya dia Z itu jadi su. Minta maaf Bib, takut sakit hati nih. Iya. Enggak. Kalau di Makassar Soleha, Ustazah. Soleha. Kalau di sini Ju pakai J. Kalau saya Yang asli- Soleha. Iya siapa? Siti Soleha itu masuk semua. Tahu kan Siti Soleha, Bu? Tahu. Nabi Yusuf kan? Ya. Pas pada saat masuk semua, ya Allah, tahu nggak? Beliau undang makan. Barulah dia tahu rasakan. Setelah makan dikasih pisau sama buah. Dia iris tangannya. Tahu nggak Bu? Kata Siti Soleha. Nabi Yusuf lewat. Nabi Yusuf lewat. Nabi Yusuf lewat. Tahu nggak? Semua pada mengiris. Pada saat teriris tangannya semua, Siti Soleha keluar. Coba lihat tangannya semua. Satu kali Nabi Yusuf lewat, kok iris tanganmu? Saya setiap hari Nabi Yusuf lewat-lewat. Teriris hati saya. Kadangkala orang menghina anak ibu karena mereka tidak tahu siapa anak ibu. Ternyata anak ibu punya ibu. Tahu nggak? Kalau anak kita diejek, pernah anak saya diejek sama teman di masjid, anak mengaji, teman-teman pengajiannya. Aku datang duduk, lihat anakku mengaji. Habis itu saya datangi gurunya, mantap. Aku langsung undang gurunya datang ngajarin anak saya mengaji di rumah. Karena kelihatan memang kacau, terlalu banyak muridnya. Jadi itu kadang-kala kita jangan langsung marah. Tapi lihat apa tadi? Klarifikasi dulu. Jadi yang pertama, seorang orang tua harusnya menanamkan nilai agama pada anak.
Bukan pada fokus ketika anak kita dibully. Tapi berikan anak kita motivasi supaya menaikkan derajatnya. Perlihatkan kebaikan. Jangan bilang balas dia. Pokoknya kita balas dia. Jadi kalau kita balas dia, apa bedanya kita dengan dia? Betul tidak? Benar. Harusnya kalau ada yang menghina kita, balas dia dengan apa? Aksi kebaikan. Masya Allah. Dia pelit. Kalau begitu, kamu dari dermawan. Kamu jelek. Kalau begitu perawatan. Iya. Perawatannya gimana caranya? Medikur, pedikur, cukur. Jadi semua ejekan-ejekan itu menjadikan memicu kita untuk jauh lebih baik. Masya Allah. Kalau kita kan tidak pernah lihat kekurangan anak kita. Benar. Tapi orang lain yang memberitahukan kita tentang kekurangan anak kita. Kurus. Berarti anak kita digemukin. Oh, jangan terlalu gemuk juga, terlalu obesitas. Ya, itu bahaya. Makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jamaah. Oke, kita lanjut lagi ya. Sekarang waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Yang ini dulu, yang sebelah sini. Ya silakan Ibu. Mana ini? Ya di atas. Maaf Ibu, maaf punten, maaf keinjak ya Allah. Dosa kamu. Saya udah minta maaf. Ya Allah, nggak sengaja dikit doang ya Bu. Maaf Ibu. Keinjak kakinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tanya wabarakatuh. dong Ustadz. Iya dong Ibu. Saya dari Majelis Taklim. Siapa nama Ibu? Nama saya Titi Sutrianti Ibu dari Titi. Majelis Taklim Al-Ikhlas, Kelurahan Tuk Mudal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Tepuk tangan dong buat Ibu Titi. Saya Mau mau nanya sama menanyakan siapa? kepada Habib Usman. Boleh Ibu Titi. Silakan Ibu. Kalau ada tetangga kita yang banyak berkomentar tentang kehidupan kita sampai merendahkan diri kita. Bagaimana, Bib? Apakah boleh kita marah? Oh gitu. Mungkin dari saya. Itu aja Ibu. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu tolong ambilin Bu, takut keinjak lagi. Ya, iya. Makasih ya Ibu, makasih Bu. Silakan Bibi dijawab. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, ketika kita memiliki tetangga kita hasut sama kita, syirik sama kita, dengki sama kita, caci kita, maki kita, atau dia berbuat hal yang tidak baik kepada kita, maka Allah berfirman di dalam Al-Quran, fasbir ala ma yaguluna wasabbih bihamdi rabbika. Maka apa? Bersabarlah atas apa yang mereka katakan. Dan bertasbihlah kepada Allah. Dan mujilah nama Allah. Dan ingatlah kepada Allah. Sesungguhnya apa? Ketika engkau ingat kepada Allah, engkau qiyamul lail, engkau membaca Al-Quran, engkau beristighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikanmu kesenangan jauh melebihi apa yang dimiliki tetanggamu. Jauh daripada apa yang dia punya, apa yang mereka punya. Engkau lebih baik insya Allah. Karena Allah berikan apa? Di dalam Al-Quran Allah berikan kamu kesenangan, kebaikan. Dan bahkan di dalam hadisnya baginda Nabi Muhammad SAW dijelaskan, kalau kita mau dikatakan beriman kepada Allah, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Siapa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Wahai manusia-manusia yang syirik, hasut, dengki kepada tetangganya, yang sudah caci maki kepada tetangganya, menghinakan tetangganya, boleh jadi besok dia akan lebih sukses daripada kamu. Besok boleh jadi dia akan lebih hebat daripada kamu. Enggak hari ini, mungkin anaknya besok jauh melebihi daripada anak-anakmu. Boleh jadi besok suatu saat nanti engkau makmur hari ini, engkau bahagia hari ini kesannya, tapi boleh jadi nanti kehidupan yang akan datang atau anak muda besar, anaknya dia lebih baik daripada anak kamu, anaknya lebih sukses daripada anakmu. Oleh karena itu, janganlah kalian mencaci maki tetanggamu. Bahkan dijelaskan bahwasanya Rasulullah berbuat baik terhadap tetangganya, menyayanginya, menghormatinya, dan kalau punya makanan kasih kepada tetanggamu. Jadi kalau misalkan seandainya ibu memiliki tetangga yang zalim, yang tukang hasut, syirik, dengki, suka mencaci maki, menghinakan, maka bersabarlah kata Allah. Karena sabarnya itu akan diganti dengan jauh yang lebih baik. Biarkan
Dia mau ngomong apa aja udah terserah dia. Dia mau menghina, dia mau ngejelekin, biarin. Jangan dianggap fasbir, bersabar kata Allah. Innallaha ma'asabirin. Allah bersama orang yang bersabar. Dan kita jadi hamba Allah dekat dengan apa? Dekat dengan keimanan, ketakwaan, kebaikan, pahala yang besar. Dan bahkan ketika kita dizolimin, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makasih banyak Habib. Masya Allah. Jazakallah khair. Nah itu dia ya. Kita harus berbuat baik sama tetangga. Karena kalau kita lagi kesusahan yang pertama kali kita minta tolong sama siapa Bu? Tetangga dulu. Saudaranya tinggalnya jauh-jauh. Ada di luar kota segala macam. Jamaah. Lanjut. Lanjut, pembahasan kita tentang tema kita pagi hari ini bisa jadi ya penjual es lebih mulia dari kita. Yang di rumah jangan pindah channel dulu ya, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeah. Oh jamaah.